Gadis ini masih remaja namun dijadikan umpan untuk menggoda para lelaki predator seksual yang suka memperkaos anak di bawah umur. Lalu ayah angkat gadis ini akan menangkap dan menghukum laki-laki pedofil itu dengan cara memotong anunya, Wak. Aduh, ngilu ya. Hai, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film Night Hunter yang dirilis tahun 2018. Film ini akan menceritakan tentang banyaknya kasus penculikan yang marak terjadi di sebuah kota kecil di Amerika. Para korban kebanyakan adalah gadis muda di bawah umur, Wak. Setelah diculik, kebanyakan dari mereka disiksa, diperkaos, bahkan dibunuh. Hal inilah yang menggerakkan pria bernama Cooper ini muak dengan kepolisian karena begitu maraknya kasus seperti ini, tapi tidak ada yang bisa diselesaikan oleh mereka. Makanya Cooper akhirnya main hakim sendiri dengan mengeksekusi para pelaku dengan caranya sendiri, Wak. Beberapa kali Cooper berhasil melakukan aksinya itu. Namun sialnya Cooper malah kena jebak oleh si penculik yang sangat kejam. Sekarang giliran anak angkatnya yang malah benar-benar diculik, Wak. Lantas bagaimanakah cerita selanjutnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Seperti yang sudah diceritakan di awal tadi, banyak kali terjadi kasus penculikan dan pemerkosaan gadis di bawah umur. Hal itu membuat Cooper melakukan aksinya sendiri untuk membantai para predator itu, Wak. Seperti saat ini dia menggunakan putri angkatnya yang bernama Lara untuk menjadi umpan dan memancing pelaku. Lara berhasil menggoda bapak-bapak ini dan kemudian mereka check-in ke sebuah kamar hotel. Lalu di situ Lara dipaksa untuk melayani bapak ini, Wak. Namun ternyata semua sesuai rencana. Cooper sudah ada di situ dan langsung melumpuhkan bapak ini sebelum dia melakukan aksinya. Saat si bapak ini pingsan, ternyata Cooper menyewa seorang dokter untuk memotong anunya, Wak. Waduh, kok ngilu ya? Dengan begitu, si bapak ini bakal nggak akan bisa melakukan aksinya lagi setelah ini. Jadi Cooper tetap membiarkan korbannya hidup namun tanpa ada nafsu sedikit pun. Waduh, kejam kali ya si Cooper ini ya kan, Wak. Oke, lanjut. Cooper pun kembali mencari targetnya lagi. Dan kali ini dia menyuruh Lara lagi untuk menjadi umpan. Cooper memberikan sebuah anting berwarna merah yang di dalamnya sudah dipasang alat pelacak. Singkat cerita, di malam harinya Lara menunggu pria yang sudah membuat janji dengannya. Namun setelah 1 jam menunggu, pria yang berjanji dengannya tak kunjung datang. Karena merasa nggak jelas, akhirnya Lara pun pergi dari kafe itu. Namun saat keluar, terlihat ada seseorang yang menyapa Lara. Singkat cerita, Cooper datang ke kafe itu dan mencari Lara. Dan saat tahu Lara sudah lama pergi tanpa ada kabar, Cooper pun panik dan yakin kalau Lara itu diculik. Kemudian Cooper melacak Lara dan langsung mengejarnya. Namun saat mengejar, dia mengalami kecelakaan dan seorang pria turun untuk membantunya. Di sini Cooper sebenarnya baik-baik aja dan ingin mengejar lagi. Tapi sialnya kebetulan pula polisi lewat di situ dan akhirnya dia ditangkap karena dikira mabuk saat menyetir, Wak. Sir, out of the vehicle, please. Di sisi lain diperlihatkanlah Man of Steel. Bukan, di sini bukan Superman deh, Wak. Jadi dia adalah Walter, seorang intel yang biasa menangani kasus-kasus penculikan dan pembunuhan di kota itu. Walter memiliki seorang putri yang masih remaja dan dia sangat menyayangi putrinya itu. Namun Walter telah bercerai dengan istrinya dan sekarang dia adalah seorang duda. Meski sudah bercerai, Walter dan istrinya masih menjalin komunikasi yang baik untuk merawat putri tercinta mereka ini. Singkat cerita, Walter pun kembali bekerja dan banyak sekali kasus penculikan yang harus dia tangani. Bahkan ada puluhan kasus orang hilang yang terjadi dalam waktu dekat ini, Wak. Dan diantaranya kebanyakan yang jadi korban adalah gadis-gadis muda. Tidak hanya itu, kebanyakan dari korban penculikan itu tewas dibunuh setelah diculik. Hal itu membuat Walter benar-benar tertekan, tambah lagi pelaku utamanya mereka masih belum ketangkap juga sampai sekarang. Hingga sampailah Walter dipanggil oleh komisaris mereka yang bernama Bapak Harper. Dia dipanggil ke kantor karena ada seorang lelaki tua berteriak-teriak tentang anaknya telah diculik. Dan dia ngotot ingin dibebaskan sekarang juga. Yap, benar saja, bapak itu adalah si Cooper yang sedang panik karena sekarang putri angkatnya telah diculik. Sementara polisi malah sibuk ngajak dia ngobrol di ruangan ini, benar-benar membuang waktu. Saat Walter mendengar ocehan si Cooper ini, dia pun mencari tahu profil si Cooper, Wak. Disitulah Walter sadar kalau Cooper ini bukan orang biasa, dan omongannya bukan bacotan aja. Cooper pun kemudian masuk ke dalam dan bertanya bagaimana cara dia melacak putrinya itu. Setelah mendapat informasi dari Cooper, akhirnya polisi pun langsung bergerak dengan melacak posisi dari antingnya si Lara tadi. Polisi akhirnya menemukan sebuah rumah yang mencurigakan, dan Walter pun dengan sangat hati-hati masuk ke dalam. Dan benar saja Lara ada di situ, tapi nggak cuma Lara, ada beberapa gadis juga yang dikurung di situ.
Dan beruntungnya Walter juga menemukan si pelaku dan langsung melumpuhkannya. Setelah dari situ, polisi mencoba mencari banyak informasi dari korban-korban yang mereka selamatkan kemarin. Rahel adalah partner Walter yang akan melakukan hal itu, karena Rahel ini juga adalah seorang ahli psikologi, Wak. Di sini Rahel mencoba memberikan beberapa pertanyaan pada korban, tapi sepertinya tidak banyak informasi yang bisa didapatkan untuk saat ini. Di sisi lain, Cooper akhirnya menjemput Lara yang sudah berhasil selamat. Di sini Walter mengingatkan pada mereka untuk berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan, karena hal itu juga melanggar hukum. Tapi di sini Lara menunjukkan ketidaksukaannya pada kepolisian. Dia merasa yang mereka lakukan itu lebih berguna dibanding para polisi di sini. Dalam kali Lara sekalinya ngomong ya. Setelah dari situ mereka pun pulang. Oke, lanjut. Kemudian Rahel masuk ke ruangan interogasi dan menemui pelaku yang mereka tangkap kemarin. Dia bernama Simon. Tapi agak lain si Simon ini ya kan kalau kita tengok. Di sini Rahel mencoba berbicara dengan Simon, tapi tingkahnya kayak orang nggak normal. Nah, sepertinya si Simon ini punya keterbelakangan mental. Dan hal itu membuat Rahel harus berpikir keras untuk mengobrol dengannya. Sementara Rahel sedang menginterogasi di dalam, Walter mendapat sebuah informasi dari dokter. Diketahuilah bagaimana cara si Simon itu menyiksa para korbannya. Para korban dibuat tuli dengan cara menggunakan kantung udara bertekanan. Itu makanya para korban yang mereka culik itu menjadi tuli meski tanpa adanya bekas pukulan. Wah, benar-benar smart ya si Simon ini. Apa dia pura-pura bengak aja ya di sini? Itu artinya tidak ada bukti sidik jari yang menunjukkan kekerasan langsung dari pelaku ya kan, Wak? Setelah mendapat informasi itu, Walter pun kesal dan dia langsung membanting meja di depan mereka. Karena itu, Simon pun langsung menangis seperti anak kecil di depan mereka. Lalu Rahel di sini menyadari sesuatu, kalau ternyata si Simon ini tunarungu, makanya dia dari tadi ngomong gak didengar. Nah, dalam hati si Rahel kayak gini kurasa ya, capek kali aku dari tadi ngomong cuman hening aja di kupingnya. Oke, lanjut. Polisi pun kemudian meneruskan investigasi dan akhirnya menemukan banyak sekali DNA yang berbeda yang ditemukan di rumah yang tadi malam, Wak. Itu artinya korban si Simon ini udah sangat banyak. Dan kemungkinan besar pula pelaku yang mereka cari selama ini yang bertanggung jawab atas kasus gadis-gadis hilang di kota ini adalah Simon, Wak. Lalu Walter meminta Rahel untuk bekerja keras dan masuk ke dalam otak anak ini supaya bisa mendapatkan pengakuan dan menghukum dia seberat-beratnya. Setelah itu Walter pun pulang ke rumah. Singkat cerita, di rumah Simon tadi itu terlihat sesuatu terjadi. Ada gas beracun keluar dari pipa di situ dan membuat beberapa petugas langsung tewas di tempat. Mengetahui hal itu, Harper nggak bisa menahan emosinya dan langsung mendorong Simon. Dia nggak terima 6 anggotanya meninggal karena jebakan yang dipasang Simon di rumahnya. Tapi di sini mereka belum bisa melakukan banyak hal karena mereka belum ada bukti yang kuat. Ditambah lagi pelakunya punya keterbelakangan mental kayak gini, jadi semakin rumit lah kasus ini ya kan, Wak? Belum lagi media dan semua orang di luar sana menuntut kejelasan tentang kasus ini dari pihak kepolisian. Singkat cerita, Rahel pun melanjutkan interogasinya, dan kali ini Simon menggunakan alat bantu dengar, Wak. Rahel memberikan beberapa pertanyaan, tapi Simon tetap bertingkah seperti anak-anak dan berperilaku nggak jelas. Harper udah nggak sabar dan merasa semakin banyak waktu yang terbuang. Harper mengatakan ke Rahel ingin langsung mengadili Simon, tapi di sini Rahel melarang. Ya karena pertama Simon memiliki penyakit mental kayak gitu. Jadi memang butuh waktu untuk melakukan investigasi secara psikologis. Dia meminta waktu ke komisaris dan akan menangani kasus ini sesegera mungkin. Singkat cerita, di saat semuanya terlihat tenang, teror mulai terjadi di sana. Salah satu anggota kepolisian pun menjadi korban. Mobilnya dipasangin bom oleh orang misterius. Tapi pertanyaannya siapa yang melakukannya? Sementara kan si Simon ada di penjara ya, Wak. Karena penasaran, Walter pun memastikan dengan caranya. Dia meletakkan pistol berisi peluru di depan Simon dan memberikan Simon kesempatan untuk membunuhnya. Tapi Simon tidak berani mengambil dan malah ketakutan. Jadi Walter mengambil kesimpulan kalau pemboman tadi bukan Simon pelakunya. Pasti ada seseorang di luar sana yang membantu Simon melakukan itu. Kepolisian pun benar-benar geram dan gak bisa tinggal diam aja. Mereka mulai mencari tahu lagi dan menemukan berkas tentang ibu Simon. Dari situ diketahui ibu Simon bernama Amy, sudah lama meninggal karena bunuh diri. Ibu Simon dulunya bekerja menjadi buruh pabrik dan mengalami hal yang mengenaskan, di mana ibunya diculik dan diperkaos. Tapi dari kejadian itu Amy selamat dan disitulah dia mengandung Simon. Jadi mulai ada hubungannya ya. Bisa jadi itu penyebab Simon sekarang punya penyakit kayak gitu, Wak. Namun di sini semua masih abu-abu dan belum jelas. Walter juga mencoba menginvestigasi lanjut lagi dan dia pergi ke pabrik tempat dulu ibunya Simon bekerja. Tapi di situ dia tidak menemukan apapun.
Hingga akhirnya Walter stuck dan tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia menemui Cooper berharap dia bisa mendapat bantuan. Di sini Cooper tidak bisa begitu banyak membantu soal kasus yang sedang Walter tangani. Tapi di sini Cooper hanya menjelaskan yang dia pelajari selama ini dari para pelaku predator seksual seperti si Simon itu. Menurutnya mereka itu sangat sulit disembuhkan, bahkan hampir nggak bisa. Karena di kepala orang-orang seperti dia itu hanyalah dorongan untuk melakukan apapun yang mereka mau dan mereka nggak bisa menahannya. Itulah makanya Cooper lebih memilih mengebiri mereka dibanding dengan memenjarakan mereka, Wak. Karena kemungkinan mereka tetap berbuat seperti itu setelah bebas dari penjara. Tapi kalau udah dipotong anunya, otomatis dia nggak bisa melakukan hal itu lagi. Nah, yang disampaikan Cooper barusan masuk akal bagi Walter. Setidaknya dia di sini tahu sudut pandang Cooper melihat para pelaku kejahatan mengerikan itu. Di sisi lain, Rahel ternyata datang ke rumahnya Cooper bersama partnernya si Glasgow. Mereka datang ke situ untuk memeriksa isi komputernya Cooper. Karena mereka ingin tahu juga sejauh apa Cooper sudah mencari tahu informasi soal Simon. Setelah mengecek isi komputer Cooper, mereka pun mendapat informasi. Ternyata Simon pernah melakukan kontak dengan seseorang penjual alat peledak dan senjata ilegal. Setelah mencari tahu orang itu bernama Lewis Redstone. Dengan cepat mereka pun langsung meringkus si Lewis itu, Wak. Di situ Walter bertanya kok 3 kali si Lewis ini telah menjual alat peledak pada seorang yang telah menculik dan membunuh lebih dari 10 wanita. Padahal sekarang kasus itu benar-benar viral di semua media. Di situ Lewis nggak tahu sama sekali ternyata ya, Wak, dan nggak nyangka juga kalau orang yang membeli barangnya itu adalah pelaku yang mereka cari. Lalu di sini Lewis juga mengaku kalau dia tidak hanya menjual alat peledak, tapi juga menjual sebuah pemblokir sinyal. Nah, di sini kalian harus catat ya kalau dia menjual alat pemblokir sinyal. Nanti akan ada penjelasannya. Oke, lanjut. Karena sudah tersudutkan dan merasa bersalah juga, akhirnya Lewis langsung menembak dirinya sendiri dan tewas di tempat. Di sisi lain, terlihat Rahel ingin mencoba trik komunikasi yang baru dengan Simon. Di sini dia bakal berakting menjadi wanita yang telah diculik oleh Simon. Rahel berpura-pura pasrah di depan Simon dengan tujuan mengeluarkan kepribadian lain dari dalam diri Simon yang selama ini dia tutupi. Karena Rahel yakin kalau Simon ini bipolar atau punya kepribadian ganda. Tapi emosi Simon di sini mulai tidak terkendali, Wak, dan akhirnya malah menyerang Rahel. Setelah penyerangan tadi, Rahel pun menenangkan dirinya. Tak lama kemudian dia menerima sebuah paket. Tapi karena di sini emosi Rahel belum stabil, jadi dia nggak buka paket itu. Di sisi lain, Glasgow yang sedang pulang ke rumahnya benar-benar terkejut setelah melihat istrinya dalam keadaan pingsan. Tidak hanya itu, bayinya juga menghilang. Di situ Glasgow juga mendapat pesan dari penculik bayinya untuk segera membebaskan Simon dari penjara kalau ingin bayinya selamat. Di saat yang sama, Rahel juga membaca surat di paket yang diterima tadi, dan di situ bertuliskan TikTok dan menyuruhnya segera lari. Lantas dengan cepat Rahel pun langsung menyuruh semua orang segera keluar karena yakin di dalam kotak itu adalah bom. Langsung semua menjadi siaga 1 dan tim anti bom diturunkan untuk mengecek isi kotak itu. Di saat yang sama, ternyata Glasgow dengan tatapan kosong mengikuti perintah dari pemberi pesan tadi. Dikala semua orang panik, dia diam-diam menyamarkan Simon untuk membantunya kabur. Akhirnya Simon pun berhasil kabur dijemput oleh seorang pria misterius. Di waktu yang sama juga, polisi mencoba mengecek isi dalam kotak itu secara perlahan. Ternyata di dalam kotak itu adalah bayinya si Glasgow yang sedang tertidur nyenyak, Wak. Dan mereka pun baru menyadari kalau Simon juga telah berhasil kabur. Wah, benar-benar satu kantor dibikin gila sama si Simon ya, Wak. Di situ Walter melihat Glasgow dengan bayinya langsung kepikiran juga dengan putrinya. Di waktu itu juga dia langsung pulang ke rumahnya mengecek kondisi putrinya, Wak. Dia bersyukur putrinya baik-baik aja. Karena merasa nggak aman, Walter pun menyuruh mantan istrinya untuk membawa putrinya ke tempat yang lebih aman jauh dari kota ini. Karena ada seorang psikopat gila yang bisa melakukan apapun yang mereka nggak duga. Dia nggak mau putrinya menjadi korban nantinya. Setelah kejadian itu, jelas kena mental lah semua para polisi ya kan. Apalagi si Walter dan Rahel yang memang bertanggung jawab langsung atas kasus ini. Di malam itu Rahel juga nggak bisa tidur. Rahel berpikir keras bagaimana bisa menyelesaikan ini semua. Sembari dia melihat berkas-berkas dari kasusnya, tiba-tiba fokusnya mengarah ke berkasnya ibu Simon. Di situ langsung terlintas di pikiran Rahel untuk mencari berkas lama ibunya Simon. Rahel bersama Walter pergi ke rumah sakit tua yang pernah merawat ibunya Simon dulu. Mereka kemudian menemukan berkas rekaman lama tentang ibunya Simon. Mereka menonton video itu dan mendapat sebuah petunjuk. Dari video rekaman itu, mereka mengetahui kalau Amy mengenali suaminya. Kalau Amy mengenali suaminya, bisa jadi suaminya lah selama ini merawat Simon setelah Amy meninggal. Nah, tanpa membuang waktu, mereka pun mulai mencari tahu identitas dari ayahnya Simon.
Mereka kemudian mengetahui kalau ayahnya Simon adalah pemilik perusahaan tekstil tempat ibu Simon bekerja. Dan setelah mencari tahu siapa pemilik gedung pabrik tekstil yang sudah tutup itu, diketahuilah pemiliknya bernama David. Nah, David itu baru-baru ini terlibat kecelakaan dengan Cooper. Nah, ingat kan kalian bapak-bapak di awal film tadi yang tabrakan dengan Cooper? Sepertinya emang dia sengaja menabrak mobil Cooper untuk menghalau Cooper mengejar anaknya tadi. Dia juga sering terlihat ada beberapa kali di pertemuan pers memantau dari jauh. Oke, pelan-pelan udah mulai jelas ya, Wak? Apa benar gak Bapak Simon selama ini pelaku sebenarnya? Masih terlalu dini untuk menentukan. Oke, lanjut. Segera polisi langsung mengepung kantor David dan menyergapnya. Dan tak disangka, Wak, Simon berada di situ dan baru saja membunuh ayahnya sendiri. Anjir, apa-apaan ini? Emang psikopat tingkat tinggi ya si Simon ini, Wak? Saat ditangkap, Simon pun masih berperilaku seperti bocah dan merengek-rengek agar mereka mengambil boneka beruang yang ada di tangan ayahnya itu. Tapi beberapa detik setelah itu ekspresinya berubah. Pandangannya menjadi dingin dan langsung seperti menjadi orang yang kejam dan tak punya perasaan. Di sini dia memaksa Rahel mengambilkan boneka beruang itu untuknya. Simon mengatakan jika mereka ingin tahu siapa aja yang udah jadi korban, maka Rahel harus memberikan boneka itu padanya. Meski dalam keadaan emosional, Rahel pun gak punya pilihan. Rahel pun menurutinya agar dia mau bertukar informasi dengannya. Singkat cerita, di ruangan interogasi, Rahel menunjukkan satu persatu foto perempuan yang telah hilang padanya. Dan di situ Simon juga memberitahukan siapa-siapa aja yang telah dia culik bahkan dia bunuh selama ini. Setelah semua pengakuan Simon tadi, akhirnya lengkaplah bukti untuk menjerumuskan Simon ke penjara. Kemudian Simon dikembalikan ke selnya bersama dengan boneka kesayangannya tadi. Dia nggak mau melepaskan boneka itu sama sekali, Wak. Lalu di sini Walter melihat ada sesuatu yang mengganjal dari si Simon ini. Pertama kali Simon ditangkap, dia sangat takut pada Walter. Tapi lihat sekarang, dia nggak takut sama sekali. Bahkan mengolok-olok Walter dari dalam selnya, Wak. Di sisi lain, ternyata Lara, anak angkat Cooper tadi, telah diculik lagi. Dan Cooper pun datang menuntut keras kepada polisi untuk segera mencari putrinya itu. Atau kalau tidak, dia yang akan melakukannya sendiri. Waduh, kok makin rumit kasus ini ya kan? Padahal si Simon di penjara tadi. Terus bapaknya juga meninggal. Jadi sekarang kok bisa putri angkat si Cooper yang menghilang? Oke lah, lanjut. Setelah divonis Simon bersalah, kepolisian sekarang berfokus untuk memindahkan Simon ke penjara federal. Lalu sebelum berangkat, Simon diwawancari oleh banyak orang dan wartawan. Tapi di situ bukannya klarifikasi atau minta maaf, dia malah menghina semua korban-korbannya di depan awak media, dan itu membuat semua orang emosi dan pengen kali menghabisi Simon di situ. Lantas kepolisian pun langsung meningkatkan keamanan penuh untuk mengirim Simon, karena kemungkinan orang-orang di luar sana ingin melakukan apapun untuk membunuh Simon, Wak. Polisi membagi dua tim untuk mengelabui orang-orang di luar sana. Iring-iringan mobil akan berangkat duluan agar orang-orang berpikir Simon ada di situ. Namun sebenarnya Simon ada di mobil lain yang keluar dari belakang agar tidak terlihat mencolok. Setelah dari situ mereka pun mulai bergerak dan Rahel ikut di dalam mobilnya si Simon, Wak. Namun ternyata Cooper mengetahui strategi para polisi. Cooper di sini terlihat seperti merencanakan sesuatu. Di sisi lain Walter memonitoring dari kantor. Tapi terlihat dia nggak bisa tenang dan mencari tahu soal penasaran di dalam hatinya. Dia memperhatikan rekaman ulang antara Simon yang pertama dia tangkap dan Simon yang sekarang. Ada perbedaan signifikan dari keduanya. Terlihat di rekaman itu, Simon yang pertama lebih sering memiringkan kepalanya ke kiri, dan Simon yang sekarang mereka tangkap lebih sering memiringkan kepalanya ke kanan. Di situ Walter pun sadar kalau Simon yang mereka tangkap sekarang ini adalah Simon yang berbeda. Di sisi lain terlihat Cooper melakukan aksinya. Dia menabrakkan mobilnya ke mobil yang membawa Simon. Setelah itu Cooper menarik paksa Simon dan memaksa Simon memberitahukan di mana dia menyembunyikan Lara putrinya. Namun terlihat dari belakang seorang pria datang dan langsung menembak Cooper di tempat, Wak. Di situ Rahel sambil ketakutan dan gak nyangka ternyata ada dua Simon, atau bisa dibilang mereka saudara kembar, Wak. Wah, plot twist sekali ya. Tanpa ampun Cooper pun dibunuh di tempat dan mereka membawa Rahel juga. Tak lama kemudian sampailah Walter ke TKP dan melihat semuanya sudah berantakan. Dia pun sangat marah, bahkan sekarang Rahel pun juga ikut diculik. Walter tak menyangka mereka benar-benar tertipu selama ini. Siapa yang menyangka kalau Simon bersaudara kembar? Di sisi lain terlihat Simon dan kembarannya pergi ke tengah hutan. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari kedua Simon ini. Simon yang pertama memang anak yang unik, tapi Simon yang kedua inilah yang dingin dan lebih psikopat. Jadi bukan seperti perkiraan kita tadi yang mengira Simon ini punya dua kepribadian atau bipolar ya, tapi mereka memang dua orang berbeda. Di sisi lain, Walter dan timnya berusaha keras mencari dan melacak posisi dari Simon melalui GPS.
Tapi sialnya mereka tidak bisa tersambung sama sekali, nggak tahu kenapa. Tapi Walter tidak menyerah dan terus mencari petunjuk. Bagaimanapun caranya mereka harus bisa menangkap Simon lagi. Walter menyuruh mereka untuk memutar kembali rekaman video ibu Simon. Siapa tahu mereka bisa mendapat petunjuk yang baru. Setelah menonton lagi video itu, mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Hingga akhirnya fokus Walter tertuju pada boneka yang dipegang oleh ibunya Simon di rekaman itu. Itu adalah boneka yang selalu dibawa Simon tadi. Walter penasaran dan mengecek boneka itu, kenapa sebegitu pentingnya boneka itu bagi si Simon. Dan tak disangka di dalam boneka itu ada sebuah alat pemblokir sinyal. Nah, ingat kalian tadi yang kubilang si Lewis bapak tua tadi menjual alat pemblokir sinyal. Nah, inilah dia alatnya. Ternyata kenapa tadi Simon itu ngotot bawa boneka itu ke kantor ini, ya supaya dia bisa memblokir sinyal yang ada di kantor kepolisian ini, Wah benar-benar jenius sekali ya pergerakan Simon itu. Semuanya udah direncanakannya. Bahkan dari sini kita tahu dia memang sengaja membiarkan dirinya ditangkap untuk bisa meletakkan boneka itu di kantor polisi ini, Wah. Jadi tujuan utama mereka bukanlah kabur dari kepolisian, Wah, melainkan mereka hanya ingin melampiaskan ambisi mereka untuk menculik kembali si Lara dan juga Rahel. Mereka tahu setelah mereka menculik Lara, si Cooper tadi nggak akan tinggal diam dan pasti melakukan sesuatu seperti yang tadi. Dan beruntungnya mereka, Rahel ada di dalam mobil yang membawa Simon tadi. Jadi mereka pun dengan mudah menculik Rahel juga. Dan itu semua adalah bagian rencana yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Simon. Wah gila sih, kenapa ya psikopat itu rata-rata pintar kali kayak gini? Pasti di semua film psikopat ciri-cirinya ada dua, pintar dan juga susah mati. Oke lah, udah paham ya sampai di sini. Ya udah lanjut, setelah Walter merusak alat pemblokir sinyal itu, mereka pun langsung mendapatkan lokasi dari Simon. Dan tanpa basa-basa lagi, mereka pun langsung bergerak ke sana. Tapi sebelum pergi, Bapak Komisaris sudah benar-benar muak dengan tingkah laku Simon bersaudara itu. Dia menitip pesan ke Walter jika nanti dia menangkap Simon, langsung aja habisi tanpa ampun. Lantas mendapat lampu hijau kayak gitu membuat Walter pun semangat ya kan. Dia pun udah geram kali sama Simon bersaudara itu, Wak. Segera Walter dan timnya pun bergerak menuju lokasi Simon. Di sisi lain terlihat Simon bersaudara sudah memulai aksi mereka untuk menyiksa Lara dan Rahel secara perlahan. Mereka membuat nyawa itu kayak mainan, Wak, di sini. Lara dan Rahel diikat di kantung lalu diletakkan di tengah danau yang membeku. Mereka berdua mulai melempari bola-bola api ke arah Rahel dan Lara dengan tujuan membakar dan menenggelamkan mereka di tengah-tengah danau yang membeku itu, Wak. Mereka membuat semua ini seperti permainan. Anjir, emang kejam kali ya si kecap-kecap ini. Untungnya Walter dan polisi lain sudah sampai dan langsung mengejar mereka berdua. Setelah mengamankan Lara dan Rahel, Walter menyuruh mereka berdua untuk tetap stay di situ, sementara dia dan timnya akan masuk ke dalam hutan untuk menangkap kedua Simon itu. Tapi di sini Rahel nggak mau diam aja, dia memaksa untuk ikut ke dalam juga dan akan membalaskan dendamnya. Yaudah, Walter pun nggak bisa menahan Rahel dan memberikan pistolnya. Kemudian mereka dan polisi yang lain berpencar masuk ke hutan dan mulai mencari. Setelah mencari cukup lama, Walter berhasil menangkap Simon yang bocil, Wak. Tapi masalahnya sekarang Rahel malah berurusan dengan Simon yang psikopat. Di situ Rahel pun tidak mampu dan malah hampir dibunuh. Namun di saat yang sama Simon mendengar saudaranya menangis dari jauh. Di situ juga Simon yang satu lagi berhasil menangkap Rahel. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan bertukar. Di sini Walter sudah memahami situasinya dan menyiapkan jebakan. Walter melepaskan Simon yang dia tangkap dan membiarkan mereka berdua berpelukan dan berdekatan, Wak. Walter membiarkan itu karena tahu es yang berada di kaki mereka sudah retak dan akan pecah. Meskipun Walter terkena tembakan, tapi dia benar-benar puas melihat kedua Simon itu mati tenggelam di tengah danau es yang dingin. Setelah kedua Simon tadi tewas, kasus itu pun ditutup dan teror di kota itu pun sudah berakhir. Lalu terlihat Walter dan Rahel pun mulai dekat dan sepertinya mereka akan pacaran habis ini ya kan. Dan film pun selesai. Oke, gimana, Wak, filmnya? Night Hunter tahun 2018. Seru ya? Yaudah, jelas sekali sepertinya aku ceritakan dari awal sampai habis ya, Wak. Yaudah, sekian dulu cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.